Pikiranmu adalah masalah terbesarmu. Ada musuh yang selalu bersamamu setiap saat. Ia tidak pernah meninggalkanmu. Ia hadir ketika kamu bangun di pagi hari. Ia menemanimu saat bekerja. Ia ikut duduk bersamamu ketika kamu sedang sendirian. Ia bahkan masih berbicara ketika seluruh dunia telah tertidur. Musuh itu bukan orang lain. Musuh itu adalah pikiranmu sendiri. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan menyalahkan keadaan. Mereka menyalahkan masa lalu. Mereka menyalahkan lingkungan. Mereka menyalahkan ekonomi, keluarga, pendidikan, bahkan nasib. Namun mereka lupa melihat satu sumber penderitaan yang paling dekat. Mereka lupa melihat apa yang terjadi di dalam diri mereka sendiri. Ibnu Sina pernah menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa. Kemampuan inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Namun kemampuan yang sama dapat menjadi sumber kemajuan sekaligus sumber kehancuran. Pikiran yang terarah mampu mengangkat seseorang dari keterpurukan menuju kemuliaan. Tetapi pikiran yang tidak terkendali mampu menjatuhkan seseorang bahkan ketika seluruh kesempatan telah tersedia di hadapannya. Coba perhatikan hidupmu. Berapa banyak impian yang gagal bukan karena tidak mungkin dicapai, tetapi karena kamu sudah menyerah sebelum memulai? Berapa banyak peluang yang hilang bukan karena orang lain merebutnya, tetapi karena kamu terlalu takut untuk mengambil langkah pertama? Berapa banyak kebahagiaan yang rusak bukan karena kenyataan yang buruk, tetapi karena pikiranmu terus-menerus menciptakan ketakutan yang bahkan belum tentu terjadi. Seringkali kita tidak hidup di dunia nyata. Kita hidup di dalam dunia yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Seseorang ditolak sekali, lalu pikirannya berkata bahwa ia tidak akan pernah berhasil. Seseorang gagal sekali, lalu pikirannya berkata bahwa ia memang tidak berbakat. Seseorang dikritik sekali, lalu pikirannya berkata bahwa seluruh dunia membencinya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Tetapi karena pikiran itu diulang setiap hari, akhirnya ia terdengar seperti kebenaran. Inilah bahaya terbesar. Kebohongan yang diulang terus-menerus akan terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Ibnu Sina memandang bahwa manusia memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada yang sering ia sadari. Namun potensi itu tidak akan muncul jika akal dikuasai oleh ilusi, ketakutan, dan prasangka yang tidak berdasar. Bayangkan seseorang yang memiliki tubuh kuat tetapi meyakini dirinya lemah. Apa yang akan terjadi? Ia tidak akan menggunakan kekuatannya. Bayangkan seseorang yang memiliki bakat besar tetapi yakin bahwa dirinya tidak mampu. Apa yang akan terjadi? Ia akan hidup jauh di bawah kapasitas sebenarnya. Keyakinan yang salah seringkali lebih berbahaya daripada kelemahan yang nyata. Karena kelemahan yang nyata masih bisa diperbaiki. Tetapi kelemahan yang hanya ada di dalam pikiran akan membuat seseorang berhenti berjuang sebelum mencoba. Pikiranmu bisa menjadi penjara yang tidak memiliki dinding. Tidak ada rantai. Tidak ada jeruji. Tidak ada penjaga. Namun kamu tetap tidak bisa bergerak. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu telah meyakini bahwa kamu tidak mampu. Lihatlah berapa banyak orang yang sebenarnya tidak kalah oleh keadaan. Mereka kalah oleh narasi yang mereka bangun di dalam kepala mereka sendiri. Mereka mengulang kalimat yang sama setiap hari. Aku tidak cukup pintar. Aku tidak cukup beruntung. Aku tidak cukup kaya. Aku tidak cukup berbakat. Aku tidak cukup kuat. Lambat laun kalimat-kalimat itu berubah menjadi identitas. Dan ketika sebuah pikiran berubah menjadi identitas, manusia akan mempertahankannya meskipun pikiran itu menghancurkan hidupnya. Inilah mengapa menguasai pikiran adalah salah satu tugas terpenting dalam kehidupan. Jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, maka pikiranmu akan mengendalikanmu. Jika kamu tidak memimpin dirimu sendiri, maka ketakutan akan memimpinmu. Jika kamu tidak memilih apa yang kamu yakini, maka keraguan akan memilihkannya untukmu. Setiap hari ada percakapan yang berlangsung di dalam dirimu. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Tetapi percakapan itulah yang menentukan kualitas hidupmu. Kamu menjadi berani atau pengecut karena percakapan itu. Kamu menjadi optimis atau putus asa karena percakapan itu. Kamu bertahan atau menyerah karena percakapan itu. Pertanyaannya adalah, apakah suara yang ada di dalam kepalamu sedang membangunmu atau menghancurkanmu? Apakah ia memberimu kekuatan atau mencuri kekuatanmu? Apakah ia membawamu mendekati tujuan atau menjauhkanmu darinya? Mulai hari ini, jangan percaya begitu saja pada setiap pikiran yang muncul.
Tidak semua yang kamu pikirkan adalah kebenaran. Tidak semua ketakutan layak dipercaya. Tidak semua keraguan harus diikuti. Pikiran hanyalah alat, dan alat yang tidak dikendalikan dapat melukai pemiliknya sendiri. Saat kamu mulai mengamati pikiranmu dengan jernih, kamu akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sebagian besar penderitaanmu tidak berasal dari kenyataan. Sebagian besar penderitaanmu berasal dari tafsiranmu terhadap kenyataan. Peristiwa yang sama bisa menghancurkan satu orang dan menguatkan orang lain. Mengapa? Karena yang menentukan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi bagaimana pikiran menafsirkannya. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah mengalami masalah. Orang yang kuat adalah orang yang tidak membiarkan pikirannya berubah menjadi musuh. Ia menjadikan pikirannya sebagai sahabat. Ia melatihnya. Ia mendidiknya. Ia mengarahkannya. Dan perlahan-lahan, hidupnya berubah. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara ia memandang dunia berubah. Hari ini, saat kamu mendengar suara yang berkata bahwa kamu tidak mampu, jangan langsung percaya. Saat suara itu berkata bahwa semuanya sudah terlambat, jangan langsung percaya. Saat suara itu berkata bahwa kamu akan gagal, jangan langsung percaya. Tantang suara itu. Pertanyakan suara itu. Uji suara itu. Karena seringkali batas terbesar dalam hidupmu bukanlah kenyataan yang ada di depanmu, melainkan keyakinan yang ada di dalam kepalamu. Dan ketika kamu berhasil mengalahkan musuh yang ada di dalam dirimu sendiri, kamu akan menemukan bahwa banyak hal yang sebelumnya tampak mustahil ternyata hanya terlihat mustahil karena cara berpikirmu. Pikiranmu bisa menjadi sumber kekuatan terbesar. Namun sebelum itu terjadi, kamu harus berhenti menjadikannya sebagai penguasa hidupmu. Jadikan ia pelayan, jadikan ia alat, jadikan ia kendaraan menuju versi terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah kemenangan atas orang lain. Kemenangan terbesar adalah ketika kamu mampu menguasai dirimu sendiri. Banyak orang berpikir bahwa musuh terbesar mereka berada di luar sana. Mereka membayangkan persaingan yang keras. Mereka membayangkan orang-orang yang meremehkan mereka. Mereka membayangkan kondisi yang tidak mendukung. Namun setelah bertahun-tahun berjalan, mereka baru menyadari bahwa sebagian besar pertempuran yang mereka hadapi sebenarnya terjadi di dalam diri mereka sendiri. Ada orang yang memiliki kesempatan yang sama, memiliki pendidikan yang sama, memiliki sumber daya yang hampir sama. Namun hasil hidup mereka berbeda jauh. Mengapa? Karena yang membedakan bukan hanya apa yang mereka miliki. Yang membedakan adalah bagaimana mereka berpikir. Ibnu Sina menempatkan akal pada posisi yang sangat tinggi. Bagi beliau, akal bukan sekadar kemampuan untuk mengetahui sesuatu. Akal adalah sarana manusia untuk memahami hakikat kehidupan dan mengarahkan dirinya menuju kesempurnaan. Tetapi akal yang tidak dilatih akan mudah dikendalikan oleh hawa nafsu, ketakutan, kemalasan, dan berbagai ilusi yang menyesatkan. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira mereka sedang berpikir, padahal mereka hanya sedang mengulang ketakutan yang sama. Mereka mengira mereka sedang berhati-hati, padahal mereka hanya sedang mencari alasan untuk tidak bertindak. Mereka mengira mereka sedang realistis, padahal mereka sedang membatasi diri dengan asumsi yang belum tentu benar. Ada perbedaan besar antara berpikir dan terjebak dalam pikiran. Berpikir membawamu menuju kejelasan. Terjebak dalam pikiran membawamu menuju kebingungan. Berpikir menghasilkan keputusan. Terjebak dalam pikiran menghasilkan penundaan. Berpikir menciptakan tindakan. Terjebak dalam pikiran menciptakan kecemasan. Lihatlah kehidupan banyak orang yang gagal mencapai potensi terbaiknya. Mereka tidak kekurangan kemampuan. Mereka tidak kekurangan peluang. Mereka tidak kekurangan waktu. Mereka hanya terlalu lama berada di dalam kepalanya sendiri. Mereka menganalisis segalanya tanpa henti. Mereka menunggu waktu yang sempurna. Mereka menunggu rasa percaya diri datang. Mereka menunggu semua risiko menghilang. Dan ketika mereka terus menunggu, kehidupan berjalan tanpa mereka. Sementara itu orang lain bergerak. Orang lain belajar. Orang lain mencoba. Orang lain gagal lalu bangkit kembali. Pada akhirnya, bukan orang yang paling sempurna yang menang, melainkan orang yang berani bergerak meskipun belum sempurna. Pikiran yang tidak terkendali selalu meminta kepastian. Tetapi kehidupan tidak pernah memberikan kepastian penuh. Tidak ada jaminan bahwa usahamu akan berhasil. Tidak ada jaminan bahwa perjalananmu akan mudah.
Tidak ada jaminan bahwa semua orang akan mendukungmu. Namun ada satu hal yang pasti. Jika kamu tidak pernah mencoba, kamu sudah gagal sejak awal. Seringkali manusia lebih takut pada kemungkinan gagal daripada rasa sakit karena benar-benar gagal. Padahal kegagalan yang nyata masih mengajarkan sesuatu. Sementara ketakutan yang dibayangkan hanya menguras energi. Pikiranmu dapat menciptakan ribuan skenario buruk. Ia dapat membayangkan penolakan. Ia dapat membayangkan kehilangan. Ia dapat membayangkan rasa malu. Ia dapat membayangkan kehancuran. Tetapi anehnya, sebagian besar hal yang ditakutkan manusia tidak pernah benar-benar terjadi. Dan jika pun terjadi, biasanya tidak seburuk yang dibayangkan. Betapa banyak energi yang terbuang hanya untuk melawan bayangan yang tidak nyata. Bayangkan seseorang membawa beban 100 kg setiap hari. Ia akan kelelahan. Sekarang bayangkan seseorang membawa 100 kg ketakutan di dalam pikirannya. Tubuhnya mungkin tampak baik-baik saja, tetapi jiwanya akan lelah. Semangatnya akan melemah. Keberaniannya akan menghilang. Dan perlahan-lahan ia kehilangan keyakinan terhadap dirinya sendiri. Karena itu, salah satu bentuk kebijaksanaan terbesar adalah kemampuan membedakan antara fakta dan asumsi. Fakta adalah apa yang benar-benar terjadi. Asumsi adalah cerita yang ditambahkan oleh pikiran. Seseorang tidak membalas pesanmu. Itu fakta. Lalu pikiranmu berkata bahwa ia tidak menyukaimu. Itu asumsi. Seseorang mengkritik pekerjaanmu. Itu fakta. Lalu pikiranmu berkata bahwa kamu tidak berbakat. Itu asumsi. Seseorang lebih berhasil darimu saat ini. Itu fakta. Lalu pikiranmu berkata bahwa kamu tidak akan pernah menyusulnya. Itu asumsi. Semakin dewasa seseorang, semakin ia mampu memisahkan fakta dari cerita yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Dan kemampuan itu sangat berharga. Karena banyak penderitaan lahir dari cerita, bukan dari kenyataan. Pikiran yang tidak terlatih akan memperbesar masalah. Pikiran yang terlatih akan mencari solusi. Pikiran yang tidak terlatih akan fokus pada hambatan. Pikiran yang terlatih akan fokus pada peluang. Pikiran yang tidak terlatih akan melihat akhir. Pikiran yang terlatih akan melihat awal yang baru. Setiap kali kamu menghadapi kesulitan, perhatikan reaksi pikiranmu. Apakah ia langsung menyerah? Apakah ia langsung menyimpulkan bahwa semuanya sia-sia? Apakah ia langsung mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik? Jika iya, maka masalahnya bukan hanya situasinya. Masalahnya adalah cara pikiranmu memproses situasi tersebut. Orang yang bijaksana tidak selalu memiliki hidup yang mudah. Tetapi mereka memiliki cara berpikir yang membuat mereka tetap kuat. Mereka memahami bahwa badai pasti datang. Mereka memahami bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Mereka memahami bahwa kegagalan tidak dapat dihindari. Namun mereka juga memahami bahwa tidak ada satupun pengalaman yang mampu menghancurkan mereka selama mereka tidak menyerahkan kendali pikirannya. Ketika hujan turun, sebagian orang mengeluh. Sebagian orang mencari tempat berteduh. Sebagian lagi memanfaatkan hujan itu untuk menumbuhkan sesuatu. Peristiwanya sama, hujannya sama, namun hasilnya berbeda karena cara berpikirnya berbeda. Inilah kekuatan perspektif. Dan perspektif dibentuk oleh pikiran. Jika pikiranmu penuh dengan keyakinan yang memberdayakan, maka tantangan akan terlihat sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Jika pikiranmu penuh dengan keyakinan yang melemahkan, maka kesempatan pun akan terlihat sebagai ancaman. Karena itu, berhati-hatilah dengan apa yang kamu izinkan tinggal di dalam pikiranmu. Tidak semua informasi layak disimpan. Tidak semua pendapat layak dipercaya. Tidak semua kritik layak dijadikan identitas. Tidak semua kegagalan layak dijadikan kesimpulan tentang masa depan. Kamu harus belajar memilih. Sebab apa yang terus-menerus memenuhi pikiranmu akan membentuk hidupmu. Jika setiap hari kamu memberi makan pikiran dengan pesimisme, maka jangan heran jika keberanianmu melemah. Jika setiap hari kamu memberi makan pikiran dengan keluhan, maka jangan heran jika harapanmu mengecil. Jika setiap hari kamu memberi makan pikiran dengan ketakutan, maka jangan heran jika langkahmu menjadi berat. Sebaliknya, jika kamu melatih pikiran untuk melihat kemungkinan, mencari pelajaran, dan menemukan makna di balik setiap pengalaman, maka perlahan-lahan dirimu akan berubah. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari perubahan cara berpikir. Sebelum seseorang mengubah hidupnya, ia terlebih dahulu mengubah pandangannya tentang hidup.
Sebelum seseorang mencapai sesuatu yang besar, ia terlebih dahulu mempercayai bahwa hal itu mungkin dicapai. Sebelum seseorang menjadi kuat, ia terlebih dahulu berhenti meyakini bahwa dirinya lemah. Semua dimulai dari dalam. Semua dimulai dari cara berpikir. Dan itulah sebabnya mengapa menguasai pikiran bukanlah tugas kecil. Ini adalah pekerjaan seumur hidup. Setiap hari kamu harus memilih. Apakah kamu akan menjadi tuan atas pikiranmu? Ataukah kamu akan menjadi tawanan dari pikiranmu sendiri? Pilihan itu mungkin tidak terlihat oleh siapapun. Namun pilihan itulah yang pada akhirnya menentukan arah seluruh hidupmu. Salah satu kebiasaan paling berbahaya yang dimiliki manusia adalah kebiasaan mempercayai suara negatif di dalam dirinya lebih cepat daripada mempercayai potensinya sendiri. Ketika seseorang mengatakan bahwa kamu memiliki bakat, kamu meragukannya. Ketika seseorang mengatakan bahwa kamu memiliki kemampuan, kamu mempertanyakannya. Ketika seseorang mengatakan bahwa kamu bisa berhasil, kamu mencari alasan mengapa itu tidak mungkin. Namun ketika sebuah suara kecil di dalam kepalamu berkata bahwa kamu tidak cukup baik, entah mengapa kamu langsung mempercayainya. Suara itu datang tanpa bukti, tanpa data, tanpa alasan yang kuat. Namun kamu menerimanya seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Inilah yang membuat banyak orang hidup jauh di bawah kapasitas sebenarnya. Mereka tidak dikalahkan oleh kenyataan. Mereka dikalahkan oleh keyakinan yang salah. Ibnu Sina memahami bahwa manusia memiliki potensi yang luar biasa karena dalam dirinya terdapat kemampuan untuk belajar, memahami, dan berkembang tanpa batas yang pasti. Manusia bukan makhluk yang statis. Manusia adalah makhluk yang selalu bisa bertumbuh. Tetapi pertumbuhan itu terhambat ketika seseorang menganggap dirinya sudah ditentukan oleh keadaan saat ini. Betapa banyak orang yang berkata, "Aku memang seperti ini." Kalimat sederhana itu terdengar tidak berbahaya. Namun seringkali di baliknya tersembunyi penyerahan diri yang sangat besar. Aku memang tidak pintar. Aku memang tidak berbakat. Aku memang tidak bisa berbicara di depan umum. Aku memang tidak punya jiwa pemimpin. Aku memang selalu gagal. Tanpa sadar, mereka sedang membangun dinding di sekeliling dirinya sendiri. Mereka mengubah kondisi sementara menjadi identitas permanen. Padahal apa yang kamu alami hari ini tidak harus menentukan siapa dirimu selamanya. Kegagalan hari ini bukan identitas. Kesalahan hari ini bukan identitas. Kekurangan hari ini bukan identitas. Itu hanyalah kondisi yang dapat berubah. Tetapi ketika pikiranmu menganggapnya sebagai bagian dari siapa dirimu, maka perubahan menjadi jauh lebih sulit. Karena manusia selalu bertindak sesuai dengan apa yang ia yakini tentang dirinya. Jika kamu percaya bahwa dirimu lemah, maka kamu akan menghindari tantangan. Jika kamu percaya bahwa dirimu tidak mampu, maka kamu akan menghindari kesempatan. Jika kamu percaya bahwa dirimu tidak layak berhasil, maka secara tidak sadar kamu akan menghancurkan peluangmu sendiri. Sebaliknya, ketika kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang mampu belajar, mampu berkembang, dan mampu menjadi lebih baik, maka tindakanmu akan berubah. Pilihanmu akan berubah. Masa depanmu akan berubah. Inilah sebabnya mengapa kualitas hidup seseorang seringkali ditentukan oleh kualitas keyakinannya. Bukan keyakinan yang buta. Bukan keyakinan yang tidak masuk akal. Tetapi keyakinan yang memberi ruang bagi pertumbuhan. Keyakinan bahwa hari ini bukan akhir. Keyakinan bahwa kesalahan bukan hukuman seumur hidup. Keyakinan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Pikiran yang sehat selalu menyisakan ruang untuk kemungkinan. Sedangkan pikiran yang lemah selalu terburu-buru membuat kesimpulan. Hari ini gagal. Lalu ia menyimpulkan bahwa besok juga gagal. Hari ini ditolak. Lalu ia menyimpulkan bahwa semua orang akan menolaknya. Hari ini mengalami kesulitan. Lalu ia menyimpulkan bahwa hidupnya akan selalu sulit. Padahal kehidupan tidak bekerja seperti itu. Satu hari tidak menentukan seluruh hidupmu. Satu kesalahan tidak menentukan seluruh masa depanmu. Satu kekalahan tidak menentukan seluruh perjalananmu. Tetapi pikiran yang tidak terkendali senang mengambil kesimpulan yang berlebihan. Ia melihat satu titik lalu menganggapnya sebagai seluruh gambar. Ia melihat satu bab lalu menganggapnya sebagai seluruh cerita. Ia melihat satu kegagalan lalu menganggapnya sebagai akhir segalanya. Karena itu, setiap kali pikiranmu mulai membuat kesimpulan yang terlalu besar, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri,
Apakah ini fakta? Ataukah ini hanya ketakutanku yang sedang berbicara? Apakah ini kenyataan? Ataukah ini hanya luka lama yang belum sembuh? Apakah ini benar? Ataukah aku hanya sedang melihat dunia melalui kacamata pesimisme? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu dapat menyelamatkanmu dari banyak keputusan yang buruk. Karena seringkali manusia tidak membutuhkan jawaban baru. Mereka hanya membutuhkan cara pandang yang lebih jernih. Pikiran yang jernih adalah kekuatan. Pikiran yang tenang adalah kekuatan. Pikiran yang terlatih adalah kekuatan. Lihatlah orang-orang yang mampu bertahan melewati masa-masa sulit. Mereka bukan selalu orang yang paling kuat secara fisik. Mereka bukan selalu orang yang paling kaya. Mereka bukan selalu orang yang paling beruntung. Namun mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga. Mereka memiliki cara berpikir yang membuat mereka tetap berdiri ketika orang lain menyerah. Ketika masalah datang, mereka tidak langsung panik. Ketika kegagalan datang, mereka tidak langsung putus asa. Ketika tekanan datang, mereka tidak langsung kehilangan arah. Mereka memahami bahwa setiap badai akan berlalu. Mereka memahami bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran. Mereka memahami bahwa setiap pengalaman memiliki makna jika mereka bersedia mencarinya. Sikap seperti itu tidak muncul begitu saja. Itu adalah hasil latihan. Sama seperti tubuh yang menjadi kuat karena dilatih, pikiran juga menjadi kuat karena dilatih. Dan latihan itu terjadi setiap hari. Saat kamu memilih untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Saat kamu memilih untuk tetap bergerak meskipun takut. Saat kamu memilih untuk tetap berharap meskipun keadaan belum berubah. Saat itulah pikiranmu sedang bertumbuh. Jangan menunggu sampai hidup menjadi mudah untuk memiliki ketenangan. Karena ketenangan bukan hadiah yang diberikan oleh keadaan. Ketenangan adalah kemampuan yang dibangun dari dalam. Orang yang bergantung pada keadaan untuk merasa damai akan selalu gelisah. Karena keadaan selalu berubah. Hari ini baik, besok mungkin buruk. Hari ini tenang, besok mungkin penuh tantangan. Jika kedamaianmu bergantung pada dunia luar, maka hidupmu akan selalu naik turun tanpa kendali. Namun jika kedamaianmu berasal dari cara berpikirmu, maka kamu memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat. Kamu memiliki pusat kendali di dalam dirimu sendiri. Inilah salah satu bentuk kebebasan tertinggi. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, melainkan kebebasan untuk memilih bagaimana kamu merespons apa yang terjadi. Tidak semua peristiwa bisa kamu kendalikan, tetapi cara berpikirmu selalu bisa dilatih. Tidak semua masalah bisa kamu hindari, tetapi sikapmu terhadap masalah selalu bisa dipilih. Tidak semua kehilangan bisa dicegah, tetapi makna yang kamu berikan pada kehilangan itu tetap berada di tanganmu. Dan disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang tidak bergantung pada kekayaan, tidak bergantung pada jabatan, tidak bergantung pada pengakuan orang lain, melainkan kekuatan yang lahir dari kemampuan menguasai diri sendiri. Ketika seseorang mencapai tingkat ini, ia tidak lagi mudah dihancurkan oleh keadaan. Karena sumber kekuatannya tidak berada di luar. Sumber kekuatannya berada di dalam. Dan selama sumber itu tetap terjaga, selama pikirannya tetap jernih, selama keyakinannya tetap hidup, tidak ada badai yang mampu benar-benar menghancurkannya. Ia mungkin terluka, ia mungkin jatuh, ia mungkin menangis, tetapi ia tidak akan berhenti. Karena ia memahami satu hal yang sangat penting, bahwa musuh terbesar yang pernah ia hadapi bukanlah dunia. Musuh terbesar itu selalu ada di dalam dirinya sendiri. Dan setiap hari, ia memilih untuk tidak membiarkan musuh itu menang. Kini setelah semua yang telah kita bahas, ada satu pertanyaan yang tersisa. Berapa lama lagi kamu akan membiarkan pikiranmu menentukan batas hidupmu? Berapa lama lagi kamu akan mempercayai ketakutan yang belum tentu benar? Berapa lama lagi kamu akan menunda langkah hanya karena suara di dalam kepalamu mengatakan bahwa kamu belum siap? Kenyataannya, sebagian besar orang tidak gagal karena kekurangan kemampuan. Mereka gagal karena terlalu lama bernegosiasi dengan keraguannya sendiri. Mereka gagal karena terlalu sering mendengarkan ketakutannya sendiri. Mereka gagal karena membiarkan pikiran negatif menjadi pengarah hidup mereka. Padahal kehidupan selalu memberi kesempatan baru bagi mereka yang berani bergerak. Setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali. Setiap pagi adalah kesempatan untuk memperbaiki arah. Setiap langkah kecil adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada dirimu yang kemarin.
Jangan menunggu sampai semua rasa takut hilang. Karena hari itu mungkin tidak akan pernah datang. Jangan menunggu sampai semuanya terasa sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah ilusi yang sering digunakan pikiran untuk menunda tindakan. Jangan menunggu sampai kamu merasa cukup percaya diri. Karena kepercayaan diri bukan syarat untuk bertindak. Kepercayaan diri adalah hasil dari tindakan yang terus dilakukan. Langkahlah meskipun masih takut. Belajarlah meskipun masih banyak yang belum kamu pahami. Bangkitlah meskipun sebelumnya kamu pernah jatuh. Teruslah bergerak meskipun langkahmu kecil. Karena kemajuan selalu lebih berharga daripada diam. Ingatlah, dirimu hari ini bukanlah versi final dari dirimu. Masih ada kemampuan yang belum kamu temukan. Masih ada kekuatan yang belum kamu sadari. Masih ada keberanian yang belum kamu gunakan. Masih ada potensi yang sedang menunggu untuk dibangunkan. Jangan biarkan semua itu terkubur hanya karena pikiranmu terus mengatakan bahwa kamu tidak mampu. Jangan serahkan masa depanmu kepada keraguan. Jangan serahkan impianmu kepada ketakutan. Jangan serahkan hidupmu kepada suara-suara negatif yang selama ini membatasi langkahmu. Karena jauh di dalam dirimu terdapat sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut. Lebih kuat daripada kegagalan. Lebih kuat daripada penolakan. Lebih kuat daripada kesulitan. Yaitu kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk bangkit, kemampuan untuk berubah, kemampuan untuk terus melangkah. Dan selama kemampuan itu masih ada, harapan selalu ada. Mungkin perjalananmu tidak mudah. Mungkin jalanmu lebih panjang daripada yang kamu harapkan. Mungkin akan ada saat-saat ketika kamu merasa lelah. Mungkin akan ada saat-saat ketika kamu meragukan dirimu sendiri. Namun jangan berhenti. Jangan menyerah. Jangan kembali menjadi tawanan dari pikiran yang selama ini membatasimu. Ingatlah bahwa pikiran adalah alat. Ia diciptakan untuk membantumu menjalani kehidupan. Bukan untuk menguasaimu. Bukan untuk melumpuhkanmu. Bukan untuk membuatmu hidup dalam ketakutan yang tidak berujung. Mulai hari ini, ambil kembali kendali itu. Pilih pikiran yang menguatkan. Pilih keyakinan yang membangun. Pilih perspektif yang membuatmu bertumbuh. Pilih keberanian meskipun ketakutan masih ada. Karena hidup yang besar selalu dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Dan mungkin keputusan terpenting yang bisa kamu ambil setelah mendengar semua ini adalah satu keputusan sederhana. Berhenti melawan dirimu sendiri. Berhenti meremehkan dirimu sendiri. Berhenti membatasi dirimu sendiri. Mulailah berjalan berdampingan dengan potensi yang telah Tuhan tanamkan dalam dirimu. Percayalah, ada kehidupan yang lebih besar daripada yang selama ini kamu bayangkan. Ada masa depan yang lebih baik daripada yang selama ini kamu takutkan. Ada versi dirimu yang jauh lebih kuat daripada yang selama ini kamu kenal. Tetapi untuk menemukannya, kamu harus berani melewati satu penghalang terakhir. Bukan keadaan, bukan orang lain, bukan masa lalu, melainkan pikiranmu sendiri. Karena pada akhirnya, ketika kamu berhasil menguasai pikiranmu, kamu tidak hanya mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Kamu mengubah kehidupan itu sendiri. Dan saat hari itu tiba, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari sebuah kebenaran yang sederhana. Selama ini, pintu yang menghalangi jalanmu tidak pernah terkunci. Yang menguncinya hanyalah ketakutan di dalam pikiranmu. Dan kuncinya selalu berada di tanganmu. Mulai hari ini, mulai saat ini, bukalah pintu itu. Melangkahlah. Dan jadilah pribadi yang selama ini ditakdirkan untuk kamu menjadi.